dan menyerahkan barang berbungkus plastik kepada seorang pria yang mirip Rangga, barista. Sebenarnya kan woi, potensial tertuduh itu bisa ke banyak orang loh. Apalagi kita bisa berpikir, jangan-jangan dia, jangan-jangan si Anu, jangan-jangan suaminya, jangan-jangan si barista. Tapi yang jadi anehnya, kebanyakan orang malah berfokus pada satu orang, seolah-olah CCTV-nya itu hanya merekam satu orang aja, yaitu si Jessica. Pokoknya si Jessica itu harus disebut sebagai pembunuh. Pokoknya dia yang membunuh si Mirna. Pokoknya dia yang harus dimasukkan ke dalam penjara. Jadi tumpuan fokusnya hanya itu. Yang jelas hanya dia yang harus dinyatakan bersalah. Aku nggak pernah lihat si Hani itu diwawancara. Kan ada, mereka bertiga kan, ada teman yang namanya Hani. Tapi kok cuma si Jessica aja yang langsung diseret ke kantor polisi. Kesal. Nggak kenal aku, tapi aku kesal jadinya. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, terus lapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, isi lapornya diambil sama dokter di Abdul Waluyo. Hasilnya negatif. Lapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, dok, soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib. Ajaib lah. Iya. Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi iya. kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puskesmas. Banyak habis dipersin moto. Jadi najis, so tahu loh. Nggak dibayar, hebat ya. 8 bulan hidup dari mana? Ke Senayan sana, ada Senayan Avenue, baik atau 5. Itu punya siapa? Bapak Oto Hasibuan, orang kaya dia. Karmanya Mirna kayaknya jalan tuh. Omnya tuh yang namanya Yudi yang nuduh saya macam-macam lah. Ini ono lah. Wassalam sekarang dia. Nggak tahu, bentar lagi lo mau dijemput juga. Nih, jemput aja nih. Soal dapat pujian dari netizen, gimana tanggapannya bang? Soal abang kan dipuji sama netizen, siap membantu Jessica, gimana bang? Netizen saya terima kasih kepada mereka karena inilah kepedulian kita kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak adil atau merasakan ketidakadilan. Biarlah ini Tuhan yang membalas atau Elohim membalas pujian netizen itu. Banyak sebenarnya sudut CCTV yang dibuka di dalam persidangan. Bukan hanya satu arah saja. Nggak banyak. Sorry saya potong, nggak banyak. Cuma sekitar beberapa sisi. 2 atau 3 seingat kami. Koreksi kalau salah. Koreksi kalau salahnya, bukan kalau banyak. Yang dibuktikan di persidangan sedikit. Padahal kamera tersebut yang ada di kafe tersebut bukan lebih dari 9. Itu sebetulnya ada sekitar belasan. 14. Karena 17. Karena saya bilang ada 17. Salah satu filenya itu adalah CH17 strip 15.11 sampai 16.17. Apa loh? Tepuk tangan buat yang apa? Nah, dengan hafalan yang di sini berarti Master mengkonfirm ya bahwa penambah file tersebut. Berarti kalau ada CH17 berarti ada 17 channel. Nah, sekarang kemudian yang diungkapkan kenapa cuma sedikit? Bagaimana terjadinya dengan channel-channel yang lain? Apakah betul tidak terekam? Sementara di persidangan dari yang dulu sampai sekarang tidak pernah diungkapkan dari channel-channel yang lain. Ini logika sederhana. Nanti dulu jangan dipotong. Kalau kita bilang sekarang mundur Mas Roy, kita bilang mundur pada saat tersebut. Kalau kita saat tersebut kemudian ini menjadi bukti bahwa ini adalah bukti yang menguatkan, waktu itu si bapaknya juga belum tahu dia akan menang atau tidak. Segala bukti sedetik apapun pasti akan diupayakan untuk ditunjukkan semua agar mengungkapkan benar-benar siapa yang salah, siapa yang tidak. Kok berani-beraninya ini masih ditahan, kemudian ini sebenarnya bukti kuat gitu kan Mas Roy ya? Kenapa baru sekarang? Kemudian ini bukti yang paling nyata, yang lainnya sampai jauh-jauh semua orang media nge-zoom kemudian cari fakta di situ.